Amin, amin, amin. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami boleh masih bernafas, menandakan Tuhan, Engkau masih punya rencana dalam hidup kami. Buat kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau menciptakan kami, Engkau membuat kami, Engkau menghembuskan nafas-Mu dalam hidup kami, membuat kami hidup, mempunyai suatu tujuan untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang saat ini keadaan seperti ini. Tetapi kami tetap percaya di dalam Engkau kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami tetap percaya dan sangat percaya akan semua janji-Mu. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Yang berjanji bukan manusia. Yang berjanji adalah pemilik surga dan pemilik dunia ini. Yang berjanji adalah yang berdaulat di dalam segala perkara. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami minta di dalam nama-Mu, berikan kepada kami telinga untuk mendengar, berikan kepada kami hati untuk menerima apa yang Engkau beritakan kepada kami pagi ini. Menjadi dasar dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara percaya bahwa semua janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara? Sangat percaya. Nah, kita belajar dari apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan dan apa yang harus kita hadapi dengan segala suatu keadaan di sekitar kita. Kita baca dalam Roma 12 ayat 12. Biarlah ayat ini menjadi suatu dasar daripada kehidupan kita dalam menghadapi hari-hari di depan kita. Dan di dalam hal kita mengerti akan semua janji Tuhan akan berlaku buat saudara. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, yuk kita baca sama-sama, sudah ditayangkan. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, camkan benar-benar sampai mengerti ya. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan bahas satu persatu. Tuhan katakan, di dalam menghadapi apapun yang saat ini ada dalam dunia ini, kita tahu apa yang terjadi. Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan atas semua janji Tuhan. Di dalam Mazmur 91 dan Yesaya 60. Itu pengharapan kita. Ya, pengharapan kita adalah ada janji Tuhan untuk tahun 2020 akan jadi dalam milik kita. Amin. Perlindungan akan terjadi dalam hidup kita. Nah, ini pengharapan namanya ya. Karena pengharapan, apa sih arti pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi. Itu perlu diharapkan. Kalau sesuatu yang sudah jadi, sudah kita lihat, buat apa diharapkan? Betul? Pengharapan adalah sebenarnya pengharapan itu adalah awal dari iman. Ya. Ada iman, ada pengharapan, yaitu mengharapkan sesuatu. Setiap manusia itu mengharapkan sesuatu. Contoh, setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya jadi, orang mengatakan, biarlah anakku jadi manusia. Sebenarnya anaknya sudah jadi manusia, benar ya. Tapi mereka suka ini, anak-anakku tuh belum jadi orang. Suka ngomong gitu kan. Orang tua tuh, anakku belum jadi orang. Ya memang dari lahir juga jadi orang ya. Karena mereka berpemikiran orang itu ya yang kaya lah, yang sukses lah gitu. Nah, itu pengharapan. Setiap orang tua punya pengharapan. Saudara tahu nggak?
Yesus mati di atas kayu salib itu punya pengharapan. Pengharapan apa? Anak-anakku ini loh, semuanya baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming dimanapun saudara berada, Tuhan punya pengharapan atas hidupmu. Ya. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kalau tidak, sudah dibawa pulang. Benar. Kalau kamu udah gak berguna di dunia ini dibawa pulang kok. Buat Tuhan ngomong gak apa-apa, gak buat apa kamu hidup dalam dunia nyesek-nyeseki bumi. Benar? Ya, benar gak? Orang dalam dunia ini tambah lama tambah banyak nyesek-nyesekin bumi. Kalau wis waktu ini kamu akan dibawa pulang. Tetapi kalau saudara dan saya masih hidup, masih ada pengharapan. Tuhan masih punya rencana atas hidup saudara. Amin. Lalu dikatakan harus apa? Bersukacita. Ya. Jangan merasakan kapan sih kok nggak digenap-genapi. Jangan. Wes, itu pengharapan pasti akan terjadi dalam hidupku. Aku mau bersukacita. Itu seperti Maria. Ya. Maria, begitu dia ketemu sama malaikat, dikatakan kamu akan mengandung. Loh, aku ini belum menikah. Gak apa-apa, Roh Kudus yang akan membuat kamu mengandung. Dia percaya, terus apa yang dikatakan? Dia muji Tuhan. Dia bersukacita, dia memuji Tuhan. Walaupun dia belum tahu dengan apa yang dia terima, banyak masalah yang dia hadapi. Satu, dia harus menghadapi siapa? Menghadapi mamanya. Yang kedua, dia menghadapi siapa? Menghadapi Yusuf calon suaminya. Yang ketiga, dia menghadapi apa? Menghadapi semua orang Yahudi yang mempunyai Taurat yang mengatakan setiap perempuan yang didapati hamil itu pasti berzina. Dan hukuman berzina dirajam sampai mati. Ini dia akan menghadapi. Ya. Tapi dia tidak melihat ini kesukarannya. Tapi apa yang dia lihat? Aku akan mempunyai anak dan dinamakan anak Allah. Dialah yang dapat mengangkut semua dosa manusia. Dilihat adalah yang betul-betul menjadi berkat, bukan kesukarannya. Nah, saat ini dalam pengharapanmu, apapun yang Tuhan janjikan itu pengharapan. Ya. Percaya, bersukacita saat ini. Ya. Saudara dan saya berharapkan, mempunyai pengharapan kan, bahwa sebentar lagi si COVID-19 itu lenyap, ya kan? Ya. COVID-19 itu akan lenyap. Ada pengharapan. Bersukacita. Jangan ngomong, aku takut ini, aku takut itu, aku takut ini, aku takut itu. Ya. Saudara, ada satu orang yang tadi pagi WA sama saya, dia bilang begini. Ini ada satu orang, dia bilang, ya, sudah di ronsen toraknya bagus, berarti paru-parunya sudah, kan katanya kalau orang sakit gitu kan paru-parunya ada apanya gitu loh. Nah itu paru-paru sudah sembuh semuanya, ya, tinggal pokoknya dites lagi lah ludahnya atau apanya begitu, ya. Nah, tapi dikatakan ludah itu masih ada virusnya. Tapi semua toraknya itu sudah bagus. Dia jadi down, dia bilang, kok begini ya? Tapi saya katakan, wis gak usah takut. Ya. Itu kan sekedar batuk. 90% orang tuh suka batuk. Betul gak sih? Saudara-saudara tuh yang di sini nih, kalau pagi kan kalau murai tenggorokannya, kalau kamu saudara tidur suka melongo. Betul? Kalau melongo tuh apa? Kering. Betul nggak? Nah kalau bangun-bangun kan gitu kan? Ya karena kering. Kalau udah diminumin kan ya hilang gitu loh. Ya, semua orang punya. Tapi satu perkara kita tahu, ada sesuatu pengharapan dalam hidup kita. Ya. Saya katakan, wis gak usah takut. Bilang, kumurin garam. Garam itu perjanjian garam antara saudara dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menjamin itu virus-virus hilang. Ya. Takut. Ya. Percaya. Saya katakan, ayo bangkit. Jangan memikirkan perkara begitu. Ya. Itu kan
kata lab yang begitu. Ya. Siapa tahu labnya salah. Soalnya paru-parunya sudah bagus kok. Kan sudah sembuh. Ya. Wis gak usah takut. Karena apa? Frustrasi membuat tambah sakit. Ya. Saudara harus tahu pengharapan harus dilakukan dengan sukacita. Amin. Lalu dikatakan begini, sabar di dalam kesesakan. Ya, sabar di dalam kesesakan. Kalau kita lihat apa yang dialami oleh Yusuf, sesek terus di dalam sumur ya sesek, di sebagai budak ya sesek, dalam penjara ya sesek. Tapi dikatakan di sini dikatakan sabar. Ya. Kalau kamu lagi ngadepin kesesakan, sabar. Banyak loh kita saat ini menghadapi kesesakan, betul enggak? Ya, enggak boleh pergi. Itu rasanya hari itu lama pisan, betul enggak sih? Apa saya saja yang alami hari itu lama? Saya biasanya suka pergi-pergi ya. Di rumah cuma sehari 2 hari sampai mbak-mbak ngomong, "Bu, ibu tuh kok nggak pernah di rumah sih?" Saya bilang, "Ya, belajar untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya selama saya hidup untuk Tuhan." Saya bilang. Nah, sekarang di rumah baik. Jadikan apa saja tak koprekin, saudara. Beresin lemari ya. Pokoknya mencari kegiatan ya. Jadi rasanya sesek tuh. Ya. Sampai saya tuh bosen di kamar. Biasanya dulu tuh kalau saya udah pergi-pergi masuk kamar tuh, aduh nyamannya istana saya gitu rasanya ya. Sekarang ke kamar lagi ya. Habis itu kelutak-kelutak segitu. Tapi saya belajar, kita harus belajar bersabar di dalam kesesakan. Dan saat ini lagi begini, nikmati aja lah. Ya, nikmati. Kita susah juga gak ada gunanya sih. Kamu susah apa bisa mengubah suasana? Gak bisa kan? Ya. Kenapa Yusuf dikatakan Tuhan selalu menyertai? Itu yang membuat dia sabar. Ya. Minta Tuhan buat aku kau sertai. Sehingga sabar. Menghadapi segala sesuatu sabar ya. Karena sabar itu membuat saudara enggak darah tinggi. Sungguh loh, orang sabar itu enggak darah tinggi. Terus kita ngobrol enak, ngomongnya bisa enak, bekerja pun enak ya. Bersabar di dalam kesesakan. Kemarin ada seorang yang mengatakan begini, "Iya ya, saya itu jadi takut. Saya mau pergi naik Grab. Takut enggak ya?" Gak usah takut. Kalau kamu takut ya pakai masker gitu. Gak usah takut. Tuhan beserta dengan kita. Karena dia sekedar mau apa? Mau ambil uang di ATM aja takut sekali. Dia bilang kalau jalan jauh. Ya jalan ya jauh lah, kamu saya sudah tua. Wis gak usah takut. Pergi bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Mau kemana asal jangan jalan-jalan yang gak karuan saudara ya. Yang penting lakukan bagian kita. Biarlah kita bersabar di dalam menghadapi saat-saat seperti ini. Dan dikatakan tekun di dalam doa. Makanya setiap hari harus streaming. Setiap hari ya. Memang saudara, jam 7 itu kalau orang yang malas, ini orang yang malas, saya percaya saudara yang dengerin streaming saat ini dan saudara yang di sini ini tidak malas. Loh, kalau bangun jam 5 itu wayah-wayahnya rada enak tidur ya. Tapi kalau terus-terusan begitu itu namanya orang malas saya bilang. Sepanjang hari di rumah ngapain? Ya. Ayo bangun, doa dikatakan. Bertekunlah dalam doa. Jadi doa itu perlu ketekunan. Seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel itu tekun sehari 3 kali aku mesti menghadap Tuhan. Ya. Saudara harus mengatakan minimal Tuhan. Pagi-pagi aku harus bangun dan aku harus ketemu dengan Engkau. Harus begitu. Tekun. Karena masa-masa sekarang kamu mau mengandalkan siapa? Kalau engkau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan sanggup membuat multiple money dalam hidupmu. Sungguh
Saya sangat percaya dengan suatu miracle yang dinamakan multiple money. Buat Tuhan itu perkara-perkara yang sangat mudah. Ya. Saya sering kali berpikir, iya ya, saat janda dari seorang nabi yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, utangnya banyak. Saya baru berpikir, nabi ki salah di mana ya? Kok sampai mati ninggalkan utang buat keluarganya? Ya. Tetapi kita jangan melihat itunya, melihat nextnya. Apa yang terjadi? Karena Tuhan mau membuat sesuatu mujizat. Waktu seorang buta dari sejak lahirnya mau ketemu Yesus, terus orang mengatakan, Tuhan, siapa yang berdosa ya? Mamahnya, papanya, atau siapa, atau dirinya sendiri berbuat dosa? Kok dia itu lahir buta? Tuhan katakan, tidak ada satupun yang masalah-masalah itu. Tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Saudara, saat ini sudahlah, jangan mikir siapa yang berdosa ya. Kok negara ini tiba-tiba semua dunia mengalami begini. Siapa yang berdosa? Wis ora usah nyari kambing hitam siapa yang berdosa. Tetapi kita percaya ini penggenapan dari firman Tuhan. Sudah harus terjadi. Tetapi Tuhan katakan setiap anak Tuhan adalah tinggal di Goshen. Amin. Dibedakan. Sudah pasti dibedakan. Mau tidak mau hal itu harus terjadi, saudara. Tapi yang Tuhan rindukan, ayo kamu harus bertekun di dalam doa. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Satu perkara seperti yang dialami ya, oleh janda itu. Dia ditinggal mati. Rasanya, aduh, aku ditinggal mati, keberkahan utang lagi. Tapi satu perkara, saat dia ketemu dengan hamba Tuhan, Nabi dikatakan, apa yang ada padamu? Gak punya apa-apa aku. Cuma minyak tinggal sedikit. Ya udah, cari, ambil, tabung-tabung daripada saudara-saudara kamu, tetangga-tetangga kamu, bawa ke rumah. Buat apa? Wis nurut bae, nurut ya, ya. Tutup pintunya. Udah kucurkan itu minyak, dilakukan. Wow, mujizat bisa terjadi. Itu multiple money namanya. Yang membuat apa yang terjadi, ya, dia bisa akhirnya apa? Langsung menjual, utangnya lunas. Loh, ajaib kan? Kasih tahu, buat Tuhan itu perkara yang sangat kecil untuk melakukan hal itu. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Saya sering kali mendapatkan yang dinamakan kejutan-kejutan. Kemarin ada orang yang ngirimin jeruk banyak sekali. Saya bilang ini jeruk kok banyak sekali. Saya mau jadi berkat. Jadi saya bawa tuh jeruknya di sini. Saudara bisa ambil jeruk satu-satu ya. Saudara, kalau dapat berkat, salurkan. Jangan dibawa bosok nantinya. Ya. Saudara pernah di sini, saudara bisa ambil jeruk itu. Ya, bawa pulang. Terima kasih Tuhan. Jeruk membuat suatu vitamin C buat saya. Buat Tuhan tuh gak ada yang barang yang mustahil. Gak pernah terkepikir loh sayanya ada orang ngirimin jeruk sebegitu banyaknya. Ya. Tapi buat Tuhan itu multiple namanya. Ya, gak pakai duitnya beli aja. Ya kan. Tapi akhirnya Tuhan beri. Saudara percayalah. Ya, saudara ada di Goshen. Ya. Saudara dekat orang yang diberkati, saudara akan tetap mengalami keberkatan setiap saat dan waktu. Amin. Yuk kita doa yuk. Saudara, di mana saudara berada, saudara saya ajak saudara berdoa sama-sama menyatukan hati, tetap bersyukur di dalam kesesakan. Bapa, kami saat ini mau bersyukur di dalam kesesakan kami Tuhan. Kami akan bersuka cita di dalam pengharapan kami.
Karena kami tahu sebentar lagi virus ini akan lenyap dari bumi Indonesia. Kami sangat percaya tidak ada sakit penyakit lagi ada pada setiap rumah sakit. Kami percaya Tuhan, ini yang sakit karena COVID sembuh semuanya. Tidak ada sesuatu hal yang lain. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau dengar doa kami. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Presiden kami yang saat ini sedang mengelola, sedang menerbitkan bagaimana cara mengentaskan akan kesukaran demi kesukaran dan kesesakan yang ada saat ini. Kami doakan berikan mereka hikmat, marifat, kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan Tuhan untuk semua dapat dijalankan. Kami berdoa untuk setiap aparat di dalam negara kami. Dari RT, RW, lurah, camat Tuhan sampai wali kota, bupati, gubernur semua. Yang akan menerima akan semuanya ini. Kami doakan mereka bisa menerima dengan hati. Untuk dapat mengambil suatu langkah. Untuk membuat melangsingkan akan semua biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Tuhan, kami minta semua dalam nama Tuhan Yesus, semua orang-orang yang ingin korupsi, Engkau bungkamkan semua Tuhan. Kami berdoa roh yang tidak puas, Engkau hancurkan dari negara kami. Terima kasih Bapak, itulah yang kami doakan. Biarlah keamanan terjadi buat bangsa dan negara kami. Apa yang direncanakan tentang kerusuhan tidak akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, roh keamanan, damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa untuk pribadi keluarga kami masing-masing Tuhan. Perlindungan yang daripada-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Tempat-tempat ibadah Engkau yang akan mengirimkan malaikat-Mu untuk menjagainya. Kami berdoa untuk para pakar-pakar agama Tuhan. Buat mereka satu dengan yang lain Tuhan. Ada saling menghormati. Buat kami mengerti Tuhan, siapakah kami? Siapakah kami? Dari mana kami diambil? Hanya dari sebutir pasir Tuhan. Buat kami mengerti, buat hamba-Hamba-Mu mengerti. Siapapun juga Tuhan, apapun kedudukannya Bapa saat ini, biarlah mengerti dari mana mereka diambil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya hari ini Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kami masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Mata kami olesi minyak Tuhan. Telinga kami olesi minyak Tuhan. Bibir mulut kami juga. Sehingga indera-indera kami ini diurapi dengan kuasa yang daripada-Mu. Untuk kami boleh berjalan seperti yang Engkau mau. Buat hati kami melekat kepada-Mu Tuhan. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati tangan kami, menjadi tangan yang diurapi, tangan yang menjadi berkat untuk orang lain, tangan yang menjadi berkat untuk diri kami sendiri dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami hari ini menerima berkat yang luar biasa. Biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai kami mencapai garis akhir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Berjalanlah bersama dengan kami, karena kami tahu pengharapan kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.